Mari kita mulai, kita lanjutkan lagi nggih kajian kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, yang sangat kami hormati, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes ya Haji Soekardi, kemudian yang sangat kami muliakan kepada seluruh guru-guru kita. Ini tetap saya sebut, ya, mudah-mudahan guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat semua. Kemudian yang sangat kami banggakan, Bapak Ibu donatur yang masih tetap terus mendharma baktikan ya sebagian dari rizkinya untuk didharma baktikan dalam kelancaran syiar dakwah Islam melalui Zoom online Asy-Syifa. Mudah-mudahan seluruh rizkinya ya yang didapat dan yang didharma baktikan itu menjadi rizki yang barokah dan diberi Allah kemudahan untuk mendapatkannya yang terbaik. Kemudian yang sangat kami banggakan pula kepada para pengurus ya yang ngurusi Zoom online Asy-Syifa rahimakumullah. Kemudian yang dimuliakan Allah, yang terhormat bapak-bapak ibu-ibu ya yang masih tetap istiqomah mengikuti ya pengajian ba'da subuh atau sekurang-kurangnya ini sudah hampir jam 6 gini ya, yang tetap istiqomah. Mudah-mudahan ilmu yang didapat benar-benar bisa meningkatkan daripada kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mengenai masalah ilmu agama, ya. Karena ilmu agama ini adalah fardu ain. Itu kita mencarinya. Ya. Bahkan Rasulullah itu juga pernah bersabda di dalam satu hadis, carilah ilmu ya sampai ke negeri Cina. Ada lagi ada hadis ya, utlubul ilma itu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ada hadis ya Allah carilah ya, tuntutlah ilmu agama ini karena ini merupakan faridah, merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beragama Islam. Jadi dengan ilmu agama ini, insya Allah kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, itu agar supaya kita kepada Allah nanti di akhirat, kita menjadi orang-orang yang selamat, gitu ya. Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena panjenengan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang dolim, mana yang kafir, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin melanjutkan. Pada pertemuan yang lalu, saya menyampaikan ya bahwa orang-orang yang masuk ke tanah haram, terutama juga ke Masjidil Haram, itu semuanya harus orang-orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, yang memang sebelumnya itu bebas Bapak Ibu. Oke. Baik itu orang Muslim, non-Muslim, penyembah berhala, ya, paganisme itu, atau orang manapun itu boleh masuk ke Masjidil Haram, bahkan boleh masuk ke tanah haram. Tetapi, ya, momentum
itu sudah diawali sejak mulai ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq bersama Ali bin Abi Thalib itu untuk masuk dan melarang semua orang-orang yang non-Muslim itu masuk ke tanah haram, terutama juga masuk ke Masjidil Haram, Ka'bah itu. Syaratnya harus orang beriman kok, beriman kepada Allah maksudnya, ya. Agamanya harus Islam. Bapak Ibu kita masih ingat itu bertepatan dengan ya tahun 9 Hijrah. Ya, 9 Hijrah tahun yang ini maksudnya itu tahun 9 Hijrah itu bertepatan dengan tahun 631 Masehi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kan tahun 9 Hijrah, ya. Bagaimana Rasulullah pada tahun yang ke-10 Hijrah, oke, 631 Masehi, Rasulullah rupanya mengajak kaum muslimin, mengumumkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan haji. Bapak Ibu, berdasarkan beberapa sumber yang dapat dipercaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji sepanjang hidupnya. Beliau hanya satu kali saja, hanya sekali Rasulullah melaksanakan ibadah haji itu seumur-umur. Padahal Rasulullah itu lahir di Mekah, ya, kemudian juga tidak terlalu jauh dari Madinah, hanya lebih kurang 500 kilometer saja. Tapi Rasulullah itu, Bapak Ibu, kenapa tidak melaksanakan haji? Gitu. Oleh karena itu, berdasarkan sumber yang dipercaya ini tadi, Rasulullah hanya sekali itu melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, menurut ulama sejarah, perjalanan haji Rasulullah itu populer dengan istilah haji wada. Ya. Yaitu otomatis sekaligus secara implisit Rasulullah itu datang untuk memenuhi panggilan Allah pergi haji itu sama dengan Rasulullah itu pamitan, ya, untuk berpisah selamanya. Masya Allah. Karena pada waktu haji itu rupanya Rasulullah ya berpamitan untuk tidak bertemu lagi dengan kaum muslimin pada musim-musim haji berikutnya. Masya Allah. Di samping itu perjalanan haji Rasulullah itu juga disebut dengan hajjah al-Islam. Karena haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu dari Madinah adalah satu-satunya haji untuk mewujudkan perintah Allah. Dan ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Pak Jandi? Halo Pak Jandi. Oke Pak Ustadz. Saya ingin membacakan Pak Ji. Surat Al-Imran. Jadi Rasulullah mewujudkan firman Allah ini. Surat Al-Imran Pak Ji, surat yang ketiga. Ayat 96 sampai 97. Saya baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayat وَمَنْ دَخَلَهُ وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sampun Ustaz. Sampun Pak Ji. Inggih, monggo Pak. Inggih. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah Mekah.
yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dan seluruh alam. Alhamdulillah. Untuk Pak Jandi, terima kasih. Bapak Ibu, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad rupanya ingin mewujudkan perintah Allah ini. Padahal seumur-umur Rasulullah rupanya belum melaksanakan ibadah haji. Jadi baru sekali ini. Loh, kenapa? Karena memang ada masalah politik ya. Itu dari orang-orang Mekah. Jadi rupanya Nabi Muhammad itu masih dimarahi oleh mereka. Bahkan Rasulullah rupanya sedikit dapat izin itu. Begitu Bapak Ibu. Pada tahun yang ke-7 itu Rasulullah umroh. Hanya 3 hari saja. Itu ya. Kemudian umroh lagi. Itu dari Mikot Jirona itu. Rasulullah kemudian baru kali ini lagi. Dan ini insya Allah akan melaksanakan umroh dan haji secara sempurna. Makanya perjalanan haji Rasulullah ini juga disebut dengan nama Hajjah al-Balagh, haji penyampaian. Karena beliau ketika haji itu berarti telah menyampaikan seluruh syariat Allah kepada kaum muslim yang berlaku sampai akhir zaman. Baik dengan ucapan, perbuatan, cita-cita maupun sikap ya yang didiamkan oleh Rasulullah atau takrir Rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejak sebelum keberangkatan Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah haji, Rasulullah sudah mengingatkan kepada seluruh jamaah yang ikut bersama-sama beliau, yang akan ikut bersama-sama beliau, untuk meniru, mencontoh cara manasik haji Rasulullah SAW. Dalam hal ini ditegaskan ya, Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah cara haji manasik, ya manasikku kalian dari aku. Maksudnya ambillah cara haji atau manasik kalian dari aku. Ini hadis riwayat Imam Nasai ya. Dengan demikian, barang siapa yang mengikuti cara manasik seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ibadah hajinya insya Allah akan dijamin menjadi haji yang sah, benar, dan insya Allah hajinya akan menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut ulama sejarah, ketika Rasulullah SAW tinggal di Madinah, itu terhitung sejak awal hijrah dari Mekah selama 10 tahun, karena kondisi dan situasi psikologis politik penguasa Mekah yang tadi sudah saya singgung sedikit, ketika itu masih sangat kuat dan sangat membahayakan kaum muslimin. Maka baru di penghujung tahun ke-10 hijrah, ini mari kita ingat-ingat, beliau mengajak para sahabatnya untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah haji. Maka tidak lama kemudian, baik sahabat yang tinggal di kota Madinah, di desa-desa, kampung-kampung, maupun yang tinggal di kawasan luar Madinah, berduyun-duyun Bapak Ibu datang ke Masjid Nabawi guna untuk mempersiapkan diri bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, menurut ulama sejarah, ini Bapak Ibu, bertepatan pada hari Kamis,
Oh ini Masya Allah. Dicatat ya ulama sejarah. Bertepatan pada hari Kamis, tanggal 24 bulan Dzulqa'dah. Ini bulannya masih Dzulqa'dah Bapak Ibu. Tapi 24 tanggalnya. Jadi sudah mau mendekati bulan Dzulhijjah kan. Tahun 10 Hijrah. Bertepatan dengan tanggal 22 Februari 632 Masehi. Setelah sholat duhur 4 rakaat secara berjamaah di Masjid Nabawi, jamaah haji yang dipimpin oleh Rasulullah siap berangkat menuju Mekah. Okay? Siap berangkat menuju Mekah. Yang jaraknya lebih kurang 500 km. Arah selatan Madinah. Itu arah selatan Bapak Ibu. Namun, sebelum Rasulullah bersama para jamaah itu berangkat, beliau menyampaikan pidato. Oh, ngeten ya. Pengarahan, cara-cara manasik. Di antaranya isi pidatonya, beliau menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya Allah yang maha agung dan maha kaya, mewajibkan kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, berhajilah kalian karena Allah. Ini nih pidatonya Nabi Muhammad ya sebelum para jamaah ya dipimpin oleh Rasulullah untuk berangkat. Bapak Ibu, di sela-sela Rasulullah menyampaikan pengarahannya. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu bertanya. Ini pertanyaannya. Wahai Rasulullah, apakah ibadah haji itu diwajibkan setiap tahun? Ini sahabat Al-Aqra bin Habis ini bertanya begitu Bapak Ibu. Rasulullah diam. Rupanya tidak menanggapi pertanyaan itu. Lalu sahabat ini, sahabat Al-Aqra ini, bertanya lagi Bapak Ibu. Mengulang sampai 3 kali pertanyaan itu. Akhirnya Rasulullah menjawab, tidak. Andaikan aku menjawab iya, maksudnya haji setiap tahun, niscaya haji itu akan mewajibkan tiap tahun kepada kalian. Dan kalian ya tidak akan mampu melaksanakannya. Begitu Rasulullah bersabda. Okay? Jadi pertanyaannya itu, apakah haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Tidak. Ini pertanyaannya sahabat sampai 3 kali Bapak Ibu. Akhirnya kemudian baru direspon oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah menjawab, seandainya aku menjawab iya, maka niscaya haji itu setiap tahun. Itu harus dilaksanakan. Maka kata Rasulullah, itu kalian akan tidak akan mampu, maksudnya begitu, untuk melaksanakannya. Bapak Ibu, kemudian Rasulullah melanjutkan keterangannya. Biarkan, kata Rasulullah, jangan kalian bertanya amalan-amalan yang aku tinggalkan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu banyak yang mengalami kerusakan karena mereka banyak bertanya dan sering juga menentang para nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka laksanakan perintahku sekuat kemampuan kalian, kata Rasulullah. Jika aku melarang sesuatu terhadap kalian, maka jauhilah. Bapak Ibu, ibadah haji itu diwajibkan hanya 1 kali seumur hidup, kata Rasulullah. Jika kalian bisa melaksanakan lebih dari sekali, berarti itu adalah merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Maksudnya amalan yang disunnahkan. Begitu yang disebut di dalam satu hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara calon jamaah haji terus bertanya kepada Rasulullah. Ya, yang saat itu beliau masih berada di atas mimbar, Bapak Ibu. Jadi masih pidato ya. Di antara pertanyaan yang mereka lontarkan adalah tentang mikot. Nah, tentang mikot, yaitu tempat dimulainya niat haji atau umroh, Bapak Ibu. Mikot, ya. Saya ulang, mikot itu ada 2. Ada mikot zamani, maksudnya mikot ya saat dimulainya waktu ibadah haji. Itu saat, Bapak Ibu, waktu. Sedangkan mikot itu ada mikot makani, yaitu mikot
atau tempat dimulainya. Saya ulang, tempat dimulainya niat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah. Ini jawaban dari Rasulullah ya dalam satu hadis. Penduduk Madinah memulai niat ikhramnya dari Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Kata Bapak Ibu. Itu disebut Dzul Khulaifah. Kata Rasulullah, ya penduduk Madinah memulai niat ikhramnya dari Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Penduduk Syam memulai niat ikhramnya dari Juhfah. Kata Rasulullah. Penduduk negeri Najd memulai niat ikhramnya dari Qarn. Maksudnya Qarnul Manazil. Kemudian penduduk Yaman memulai niat ikhramnya dari Yulamlam. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam kondisi Rasulullah sedang pidato ini, ada seseorang bersuara lantang bertanya juga. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi ini rupanya Rasulullah itu memberikan pengarahan Bapak Ibu ya sebelum berangkat haji atau umroh ini. Apa pertanyaan ini? Wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan tentang pakaian yang harus dipakai ketika kami mau berikhram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh itu? Rasulullah menjawab Bapak Ibu. Rasulullah menjawab, janganlah kalian memakai baju gamis. Kata Rasulullah gitu. Jangan kalian memakai celana. Jangan kalian memakai surban, piyama, dan pakaian yang terkena parfum waros atau za'faron. Juga tidak boleh memakai sepatu. Kecuali seseorang yang tidak menemukan sepasang sandal. Maka hendaklah ia memakai sepasang sepatu itu. Tetapi hendaklah sepatu itu dipotong bagian atas sepatunya. Sehingga sepatu itu tidak menutupi dua mata kakinya. Masya Allah. Ini hadis nih. Jadi boleh pakai alas kaki. Tapi tidak boleh sepatunya itu menutupi dua mata kakinya Bapak Ibu. Rasulullah melanjutkan juga pengarahannya bahwa perempuan, ibu-ibu, kata Rasulullah, yang sedang berikhram tidak boleh memakai cadar. Jadi wajahnya terbuka. Dan ia juga tidak boleh memakai sepasang kaos tangan. Ini Rasulullah, hadis riwayat Bukhari. Ya. Pada kesempatan ini Rasulullah mengajarkan kepada calon jamaah haji dan menjawab semua pertanyaan tentang manasik haji dalam posisi beliau masih berada di atas mimbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah memberikan pengarahan singkat ini, Rasulullah berdandan dengan menyisir rambut dan memakai parfum yang diiringi oleh para calon jamaah haji Bapak Ibu, siap untuk berangkat menuju Mekah. Namun waktu itu Rasulullah berangkat Bapak Ibu dari Medina ini. Berangkat Bapak Ibu menuju kemana? Menuju ke Dzul Khulaifah dulu. Menuju ke Bir Ali. Jaraknya dengan Masjid Nabawi itu diperkirakan masih 11 kilo. Jadi dari Masjid Nabawi menuju Bir Ali atau Dzul Khulaifah itu masih 11 kilo. Kemudian Rasul juga menunjuk seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah As-Sa'idi sebagai amir, maksudnya pemimpin sementara, ya Masjid Nabawi maksudnya Madinah, menggantikan posisi Rasulullah. Jadi diganti dulu karena sementara Bapak Ibu Rasulullah mau berangkat ini. Kamu lagi ke sana, Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Ya. Beliau berangkat memilih jalan. Ini Bapak Ibu, dari Madinah maksudnya ini, menuju ke Dzul Khulaifah Bir Ali, 11 kilo tadi, itu Rasulullah memilih jalan As-Sajarah. Jalan namanya jalan As-Sajarah. Yaitu jalan yang sekarang melewati arah Anbariyah dan Saniyah Al-Mudarraj. Bapak Ibu nuwun sewu, panjenengan mungkin pernah melalui jalan ini, cuma panjenengan tidak tanya itu jalan apa namanya, kan gitu. Saya juga begitu, ya. Jadi pada waktu dari Madinah itu juga tidak tanya itu rutenya gitu. Cuma disebut di dalam hadis-hadis
Rasulullah itu ya memulai dari Masjid Nabawi itu, kemudian Rasulullah itu memilih jalan. Lah jalannya itu yang mau menuju ke Dzulhulaifah maksudnya, itu jalan Asy-Syajarah, yaitu jalan yang sekarang melewati arah halte Ambariyah dan Saniyah Al-Mudarraj. Hingga akhirnya beliau dan rombongan tiba di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Itu jaraknya 11 kilo Bapak Ibu dari Masjid Nabawi. Masya Allah, ya. Kita telusuri ini dulu, ya. Sebagian besar rombongan jamaah haji itu berjalan kaki, Bapak Ibu. Masya Allah. Sebagian besar jamaah haji itu berjalan kaki, ya Allah. Sedang yang lainnya mengendarai unta. Itu yang lumayan mampu ya. Kemudian juga ada yang mengendarai kuda. Tapi sebagian besar ini jalan kaki, Masya Allah. Semua membawa bekal masing-masing. Ya, yang diperkirakan cukup untuk menempuh perjalanan 20 hari. Ini cuman diperkirakan 20 hari. Nanti akan kita lacak ya. Bapak Ibu, di antara rombongan jamaah haji ini ada seorang sahabat yang namanya Asma binti Umais bin Ma'bad. Nah, nanti panjenengan, siapa Asma binti Umais bin Ma'bad ini? Yaitu seorang janda, sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kemarin sudah saya sampaikan, Ja'far bin Abi Thalib itu gugur pada waktu perang Mu'tah. Kemudian jandanya ini, yang namanya Asma binti Umais bin Ma'bad ini, Bapak Ibu, dinikah ya oleh seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada saat itu Asma ini Bapak Ibu, ya, saat itu sedang sakit untuk melahirkan. Masya Allah. Jadi pada waktu Asma binti Umais bin Ma'bad itu sudah sampai di Dzulhulaifah atau Bir Ali, rupanya Asma ini merasa sakit ya, perutnya mau melahirkan. Di samping itu juga ada tante Rasulullah atau bibi Rasulullah yang bernama Dzuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muthalib. Bibi Nabi ini juga berbadan tambun yang sering sakit-sakitan. Dia khawatir manasiknya akan terputus sehingga tidak mampu menyempurnakan ibadah hajinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu dia bertanya, seraya berkata, wahai Rasul, bolehkah saya melaksanakan ibadah haji dalam keadaan saya sedang sakit seperti ini? Jadi rupanya juga kan badannya itu sering sakit-sakitan, kata loh Bapak Ibu. Lalu kemudian kan dia itu ada kekhawatiran nanti apakah saya ini boleh melaksanakan ibadah haji gitu. Bagaimana jawaban Rasulullah? Rasulullah tetap menyemangatkan. Wahai bibi, ya, tetap berhajilah panjenengan. Dan ucapkan syarat dengan menyatakan, ya Allah, aku berhaji dalam keadaan sakit. Tempat tahalulku, jika sakit ini menghalangi aku, maka, kata Rasulullah, kalian akan mendapatkan dispensasi dari pengecualian yang Anda ucapkan itu. Ini Rasulullah ngomong begitu Bapak Ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu, rombongan ini tiba di lembah Dzulhulaifah ini. Itu pada hari yang sama. Hari apa tadi Bapak Ibu? Yaitu hari Kamis tadi. Ya, tadi panjenengan pirsa hari Kamis. Ya, tadi. Kemudian tiba ada di Dzulhulaifah yang jaraknya 11 kilo tadi loh Bapak Ibu. Ya, yang dari Masjid Nabawi tadi. Pada hari yang sama yaitu hari Kamis. Waktunya sholat asar. Jadi Rasulullah sampai ada di Dzulhulaifah tadi, mulai pagi tadi, itu sampai ada di Dzulhulaifah itu waktunya sholat asar, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Rasulullah mampir di situ. Rupanya sudah ada masjid di situ. Di Dzulhulaifah itu sudah dibangun masjid, Bapak Ibu. Lah masjid itu namanya Masjid Asy-Syajarah. Masjid itu Masjid Asy-Syajarah, itu namanya masjid pohon. Karena di dekat masjid itu ada pohon yang
yang rindang, Bapak Ibu. Pada waktu itu Rasulullah ingat ketika ada di Hijaz, ada di Mekah. Dulu dikenal dengan nama Samuroh. Jadi Masjid Sajaroh tadi Rasulullah itu ingat kalau di Mekah itu ada pohon namanya Samuroh. Di masjid inilah yang sekarang dikenal dengan Masjid Dzulkhulaifah atau Masjid Berali. Rasulullah melaksanakan sholat asar, Bapak Ibu. Kemudian menunggu juga saat maghrib dan isya, ya, secara berjamaah dan dilaksanakan secara qashar. Padahal Rasulullah pada waktu itu masih 11 kilo. Tapi Rasulullah sudah mengqashar sholatnya. Nah, ngeten. Jadi sholat asar, tadi rupanya sholat asarnya itu tidak qashar ya, secara jamaah. Kemudian maghrib sama isya-nya sudah qashar, Bapak Ibu. Padahal jaraknya Nabi Muhammad masih 11 kilo dari Masjid Nabawi tadi. Nah, oleh karena itu kita boleh ya mengqashar sholat dan menjamak sholat ketika kita mau mempunyai tujuan yang di situ boleh kita mengqashar dan menjamak sholat. Jadi misalnya contoh dari Surabaya menuju ke Malang misalnya, lalu kemudian ada di Krian itu panjenengan sudah sholat jamak qashar, boleh. Karena tujuan panjenengan menuju ke Malang. Dan Surabaya Malang itu rupanya jaraknya sudah di atas 100, Bapak Ibu. 100 kilo. Jadi oleh karena itu panjenengan sudah boleh di Krian itu untuk sholat jamak qashar. Nah, ngeten. Rasulullah juga begitu. Pada waktu dalam perjalanan masih 11 kilo dari Madinah. Tapi Rasulullah rupanya menunggu sholat maghrib dan isya secara jamak qashar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, ini pada malam harinya, malam hari, jadi Kamis malam Jumat ini, Rasulullah mendatangi istri-istri beliau yang ikut bergabung dalam rombongan besar ini, Bapak Ibu, dan bermalam di suatu lembah. Jadi Rasulullah bermalam di suatu lembah, yaitu di dekat masjid itu. Apa lembah itu? Lembah itu bernama Al-Aqiq. Al-Aqiq itu terus disebut oleh ulama sejarah itu sebuah sungai, nama sebuah sungai ya yang kering kerontang yang memanjang dari arah utara ke selatan dekat Dzulkhulaifah itu, dekat Bir Ali itu. Bapak Ibu, di lembah Aqiq inilah, ngaten nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteduh di bawah sebuah pohon. Masya Allah. Jadi sebuah pohon namanya pohon Samuroh. Padahal tadi sebenarnya pohon itu bukan Samuroh, Bapak Ibu, tapi pohon Sajaroh. Tetapi Rasulullah karena mengenang pada saat ada di Hijaz waktu di Mekah, ya, sehingga Rasulullah memberikan nama Samuroh pohon itu. Keadaan ini seperti disebut dalam beberapa hadis sahih, Bapak Ibu. Menurut Ibnu Zabalah, Rasulullah SAW berhenti di Dzulkhulaifah itu ketika beliau melaksanakan umroh atau haji, begitu. Beliau berteduh di sebuah pohon yang bernama Samuroh, yang terletak di dekat Masjid Dzulkhulaifah itu, Masjid Berali itu. Bapak Ibu, agaknya pohon Samuroh itu pada zaman awal Islam di Jazirah Arab berfungsi sebagai hotel. Jadi kalau di daerah yang sangat panas, Bapak Ibu, ya pohon itu diibaratkan orang menginap dalam satu hotel, Bapak Ibu. Ya, di era modern, ya, di negeri yang sangat panas pada siang hari di kawasan Jazirah Arabia. Pohon ini berfungsi sebagai AC pendingin pada waktu zaman sekarang. Nonton nggih? Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan heran ketika para jamaah itu lalu kemudian berteduh ada di sebuah pohon atau di bawah sebuah pohon itu laksana bagaikan orang itu berteduh dalam sebuah hotel pada zaman sekarang gitu. Karena apa? Di sana berteduh Bapak Ibu karena udaranya sangat panas. Nah, pohon jenis ini dikenal karena terjadinya peristiwa baiat ya pada waktu ada di bawah pohon itu. Panjenengan masih ingat dulu sudah saya sampaikan. Apa baiat itu atau sumpah janji setia itu? Yaitu adalah baiatur ridwan. Panjenengan masih ingat? Yaitu suatu perjanjian diambil oleh Rasulullah dari para sahabat ketika ada desas-desus bahwa sahabat Utsman bin Affan
dibunuh oleh para pemuka kaum Quraisy ketika sahabat Utsman itu diutus oleh Allah menjadi delegasi pada saat lahirnya perjanjian Hudaybiyah itu, Bapak Ibu. Oh, kata. Dan Rasulullah waktu itu berjanji setia. Baiatur Ridwan itu ada di sebuah pohon, Bapak Ibu. Dan pohon itulah disebut pohon Samurah. Subhanallah. Ngaten nggih? Pak Jandi? Iya Pak Ustaz. Pak Jandi. Ya. Ya, panjenengan buka, Pak. Itu ada di surat Al-Fatah, surat 48, Pak. Iya Pak Ustaz. Panjenengan buka, Pak. Ya. Nah, surat Al-Fatah itu disebut di sana pada waktu Nabi Muhammad itu hijrah. Apa maksudnya? Melaksanakan ibadah haji yang gagal. Ayat yang ke-18, Pak. Panjenengan terjemah saja. Surat yang ke-48, ayat 18. Dipersilakan, Pak. Langsung ya, Pak. Langsung, panjenengan, Bapak. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji serta kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih ingat pada saat itu? Makanya Bapak Ibu ada di wilayah yang panas, ya daerah yang panas, negeri yang panas itu, pohon itu bisa juga masuk dalam sejarah. Bahkan itu diabadikan Allah, Masya Allah. Nih, pohon, karena itu sebagai pendingin Bapak Ibu ketika itu. Dan Rasulullah rupanya mengambil baiatur Ridwan, janji setia pada saat itu. Bapak Ibu, menurut laporan Ibnu Abbas, kemudian Umar bin Khattab mendengar Rasulullah itu bersabda, ketika beliau berada di Wadi Akik tadi loh Pak, ya, dekat Dzul Hulaifah tadi, pada malam ini ada yang mendatangi aku, kata Rasulullah, yaitu malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril itu berkata, ya Muhammad, sholatlah Anda di tempat yang diberkahi ini. Ini Wadi Akik, Bapak Ibu. Ya. Dan katakan, umrah itu bisa digabung dengan haji. Dan beliau bersabda, barang siapa di antara kalian ingin berikhram haji, digabung dengan umrah, maka berikhlal. Jadi maksudnya berikhramlah. Dan barang siapa ingin berikhram dengan umrah saja, maka berikhramlah. Hadis riwayat Bukhari, Bapak Ibu. Maksudnya begini, Pak. Malaikat Jibril itu datang memberikan berita kepada Nabi Muhammad pada saat itu ada di Wadi Akik tadi, Bapak Ibu, bermalam di situ. Itu kemudian menyampaikan, Muhammad, jadi haji itu boleh digabung dengan umroh. Demikian pula umroh juga boleh digabung dengan haji. Kan, Nathan? Apa itu maksudnya? Haji itu kan ada 3 model. Ada namanya haji ifrad, ada namanya haji tamattu, ada namanya haji kiron, kan gitu Bapak Ibu. Gitu. Oleh karena itu, kalau tamattu itu kan umroh dulu, baru haji, ya. Kalau ifrad itu haji dulu, baru umroh, kan gitu. Kalau kiron itu dirangkap Bapak Ibu, dirangkap. Jadi antara haji sama umroh itu dijadikan satu niatnya. Begitu Bapak Ibu, ini adalah malaikat Jibril ya, yang menyampaikan. Bapak Ibu pada malam itu, jadi malam Jumat ini. Pada waktu malam, maksudnya hari Kamis malam Jumat, pada bulan dan tanggal yang sama, yaitu tanggal 24 Dzulqa'dah tadi loh Bu, Bapak Ibu, tanggal tahun 10 Hijrah tadi, ya. Asma binti Ummas itu istri Abu Bakar itu melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Muhammad bin Abu Bakar. Asma mengutus sang suami, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, untuk bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus ia lakukan? Maka datanglah Abu Bakar kepada Nabi, Bapak Ibu, sekaligus menginformasikan ya pertanyaan Asma ini, Bapak Ibu, kepada beliau. Ternyata Rasulullah memerintahkan agar Abu Bakar itu memerintahkan Asma untuk mandi. Jadi setelah melahirkan itu langsung mandi, bersuci dari nifas, dengan memberi kain yang mampu menghalangi darah mengalir dalam diri Asma. Kemudian ia boleh untuk berniat ihram haji.
Ia boleh melakukan amalan manasik seperti amalan jamaah yang lain. Hanya saja ia tidak boleh tawaf di Baitullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Abu Bakar mengenai masalah istrinya ini, lalu kemudian Rasulullah menjawab, suruh bersuci, suruh mandi besar itu dari nifas. Kemudian kasih softtek gitu. Kalau dulu kan tidak ada softtek Bapak Ibu. Sekarang kasih softtek supaya darahnya tidak mengalir. Kan gitu. Lalu Rasulullah menyuruh untuk berniat ihram walaupun dia masih mempunyai hadas besar. Nah, oleh karena itu ini memberitahukan orang jamaah haji itu boleh walaupun mempunyai hadas besar. Akan tetapi yang tidak boleh hanya tawaf ada di Baitullah Ka'bah. Begitu hadis riwayat Muslim Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam itu juga Rasulullah mempersiapkan diri. Jadi malam Jumat untuk melakukan maksudnya berikhram untuk haji. Di antaranya beliau menggiring hewan-hewan kurbannya. Bapak Ibu berapa hewan itu? Rasulullah itu Bapak Ibu membawa hadyu atau hewan kurban unta itu 100 unta. Subhanallah. Nggak tanggung-tanggung ini. Ini belum digabung dengan untanya para jamaah Bapak Ibu. Jadi 100 unta itu digiring oleh Rasulullah. Ya. Bapak Ibu, kemudian Rasulullah menyuruh ya untuk mencukur bagian kanan punuknya. Punuk unta itu. Jadi bayangkan 100 unta itu dicukur punuknya semua. Sehingga darahnya mengalir. Selanjutnya beliau mengalungi. Jadi dikalungi. 100 unta itu dikalungi pada masing-masing unta itu. Sebagai tanda bahwa hewan-hewan ini akan dijadikan kurban. Maksudnya hadyu. Untuk mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Monggo Pak Jandi. Saya ingin membacakan Pak. Surat 22. Surat 22 Al-Had Pak Ji. Ayat 36. Iya Pak Ustaz. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shaf. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ya, saya sampaikan ke panjenengan ya. Ini rupanya juga agak rumit Pak. Mangke ya. Unta-unta yang akan dijadikan kurban Rasulullah itu digabung Bapak Ibu dengan milik jamaah haji lainnya. Insyaallah. Jadi betapa banyak itu. Untanya Nabi Muhammad saja 100 unta. Ya. Jadi Rasulullah itu juga sugih Pak. Punya 100 unta itu. Sekaligus diserahkan ke perawatannya oleh seorang sahabat. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, unta-unta yang digabung dengan para jamaah haji itu kemudian diserahkan kepada seorang sahabat perawatannya itu dengan teman-temannya. Siapa sahabat itu? Bernama Najiyah Al-Khuzai. Untuk dibawa menuju Mekah Bapak Ibu. Akan tetapi sahabat Najiyah ini bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan jika di antara unta-unta ini ada yang sakit di tengah perjalanan?" Jadi sakit itu kadang-kala doprok itu nggak bisa jalan Bapak Ibu karena loro, sakit. Ya. Lalu kemudian dia bertanya, apa yang aku lakukan? Rasulullah menjawab,
sembelihlah unta-unta yang sakit itu. Oh, wis loro disembelih pisan. Tapi Nabi Muhammad nyuruh. Lalu celupkan kalungnya ke dalam darahnya dan tuangkan sebagian darah itu pada bagian atas punuknya. Kemudian biarkan unta-unta yang sudah disembelih itu di tengah-tengah masyarakat semua. Biar mereka dapat memanfaatkan dengan memakan sebagian daging-dagingnya. Oh, ngatan. Kalian dan tidak satupun dari teman-teman kalian yang diperbolehkan memakan daging unta tersebut. Bapak Ibu, ngeten. Ya. Jadi unta tadi kan seandainya di perjalanan, kan belum sampai di kota Mekah Bapak Ibu. Belum sampai di Tanah Haram, belum. Ya. Jadi di situ itu masih belum di Mekah, belum ada di Mina. Tapi dalam keadaan sakit, kan gitu. Lalu Rasulullah menyuruh untuk menyembelih unta itu. Lalu kemudian sahabat yang tadi membawa unta-unta itu atau hadiyu itu tidak boleh sedikit pun memakan dagingnya. Masya Allah. Karena apa? Karena unta-unta itu sudah diniati untuk hadiyu, untuk hewan-hewan yang akan disembelih di Mina itu. Karena dia rupanya masih belum sampai di tempat penyembelihannya. Pun ya, ini saya singgung sedikit mengenai masalah yang ini. Kemudian beliau mandi Bapak Ibu. Dan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Sajarah tadi sebelum berpakaian ihram. Rasulullah ini posisinya masih ada di Hulaifah. Beliau menyisir rambut sekaligus menyaki rambutnya dalam hal berdandan, pemberian parfum dan pewangian pada tubuh pakaian beliau sebelum beliau kan sekaligus berniat ihram. Rupanya istrinya Aisyah ini yang mempunyai peran penting pada saat itu. Ia melaporkan, aku mengoleksi Rasulullah dengan parfum yang terbaik. Yang aku punya sebelum beliau berihram. Masya Allah. Jadi Aisyah ini rupanya mengkoleksi parfum-parfum yang sangat bagus. Rupanya ya yang akan diberikan kepada Rasulullah untuk mengoleskan parfum itu. Bapak Ibu, karena ini belum niat Bapak Ibu. Belum niat ihram maksudnya. Posisinya masih ada di masjid itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Dzulqa'dah, tahun 10 Hijrah, bertepatan dengan tahun 23 Februari 632 Masehi, ketika selesai sholat subuh di Dzulhulaifah ini, Rasulullah dan rombongan itu bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan Bapak Ibu, dengan berpakaian ihram, yaitu pakaian paling sederhana, berupa 2 helai kain putih, polos, tidak berjahit, 1 lembar untuk menutupi bahu yang berfungsi sebagai selendang atau ridak. Sedang yang 1 lembar lagi dililitkan ke pinggang untuk menutupi perut mulai dari pusar sampai di atas mata kaki. Yang berfungsi sebagai sarung atau izar. Para jamaah mengikuti amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah ini. Alas kaki yang digunakan adalah semacam sandal atau sepatu pendek yang membuat mata kaki tetap terbuka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari Jumat, tanggal 24 Dzulqa'dah, tepatnya pada waktu duha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan berpakaian ihram berangkat dari Dzulhulaifah Bir Ali. Beliau naik kendaraannya. Jadi maksudnya di atas unta yang bernama Qaswa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untanya Nabi Muhammad itu namanya Qaswa, Bapak Ibu. Ya. Setelah duduk mapan, lalu beliau berdiri agar dapat melihat para hujat. Maksudnya para jamaah haji yang mengelilingi dan sebaliknya. Ia berarti posisi kendaraan berada di kawasan yang agak tinggi. Dengan menghadap kiblat, Rasulullah melantunkan niat. Nah, Bapak Ibu, ikhlal ya, niat. Tanpa menyebut kata haji atau umroh. Dengan suara yang dapat didengar. Jadi pada saat itu. Bapak Ibu, ikhlal beliau ditandai dengan ucapan talbiyah. Nah ini, talbiyahnya bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik. Ini Rasulullah Bapak Ibu. Waktu itu di atas unta. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata walakal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah.
Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya pujian, kenikmatan, dan kekuasaan adalah milik dan otoritasmu ya Allah. Ini hadis sahih Bapak Ibu, riwayat Bukhari. Dengan demikian, pemandangan puluhan atau bahkan ratusan ribu manusia yang semula berpakaian warna-warni dengan model dan gaya yang beragam, kini menjadi seragam putih-putih, yaitu warna dan pakaian yang paling sederhana. Dalam kehidupan manusia, ketika itu tergambar jelas prinsip persamaan atau al-musawah dalam ajaran Islam. Allah, ya, manusia itu semuanya sama di sisi Allah. Seperti hanya orang beribadah haji pakai pakaian putih semuanya. Di situ menghilangkan status sosial semuanya. Pangkat, jabatan, keturunan, kepandaian, kekayaan, semuanya dilepas semuanya. Masya Allah. Hanya orang-orang yang beriman dan takwalah orang yang paling tinggi derajatnya. Subhanallah. Bapak Ibu, ya, ini berarti Rasulullah menetapkan Dzulhulaifah bir Ali. Jadi Rasulullah sebagai mikot makani ketika seseorang mulai berniat melaksanakan haji atau umroh dari Madinah. Bapak Ibu, ada beberapa mikot makani ya. Mikot makani yang ditetapkan Nabi. Jadi pertama itu Bir Ali. Ya, ini kalau orang-orang dari Madinah dan sekitarnya, ya. Tempat ini juga populer dengan sebutan Bir Ali. Yang masih berjarak sekitar 11 kilo. Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Dari Madinah, ya, jaraknya ke Mekah itu masih lebih kurang 410 km. Jadi lebih kurang. Kedua, Mikot Kornul Manazil itu berjarak 80 kilo dari Mekah untuk penduduk Taif, Najd dan sekitarnya. Yang ketiga, Dzul Irkin, ya, untuk penduduk Irak dan sekitarnya yang berjarak 90 kilo dari Mekah. Yang keempat, Yulamlam itu berjarak 130 kilo dari Mekah untuk penduduk Yaman dan sekitarnya, termasuk orang Indonesia ini Bapak Ibu, Yulamlam atau Kornul Manazil, gitu ya. Yang kelima, Juhfah itu masih berjarak 187 km dari Mekah untuk penduduk Syam, Syria, dan Mesir. Bapak Ibu, pakaian model di atas adalah untuk pria. Sedangkan untuk kaum wanita juga menggunakan pakaian polos putih tanpa ada ketentuan seperti pria. Yang terpenting, Bapak Ibu harus menutup aurat. Bagian tubuh yang harus terbuka untuk ibu-ibu, hanya wajah dan telapak tangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rombongan jamaah haji ini mulai bergerak, Bapak Ibu. Berjalan secara rapi, teratur, ya, dengan wajah khusyuk, penuh keseriusan, keceriaan, dan kebahagiaan. Subhanallah. Di tengah-tengah rombongan tanpa Rasulullah mengendarai onta, qaswah. Ya. Setelah semua jamaah bergerak dan berjalan, Rasulullah mulai memimpin bacaan talbiyah ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, talbiyah Rasul ini kadang-kadang diselingi tek-tek talbiyah inovasi para sahabat. Jadi rupanya para sahabat itu juga mempunyai tek-tek inovasi para sahabat ini. Jadi sementara Rasul diam Bapak Ibu, tidak menegur sebagai tanda persetujuan atau takrir, ya, di antara tek talbiyah tersebut ini. Jadi ini Bapak Ibu, teknya para sahabat ini. Jadi diinovasi. Labbaika labbaika dzal ma'arij, labbaika dzal fawasil, labbaika wa sa'daik, wal khairu fil yadaik, war raghba'u wal amal, labbaika dzal na'ma, wal fadlil hasan, labbaika marhuban minka, wa marhuban ilaik, labbaika haqqan ta'abudan warikan. Begitu Bapak Ibu. Ini saya baca ada di beberapa hadis Bapak Ibu mengenai masalah inovasi teks-teks talbiyah. Silakan ada di antara panjenengan yang membaca teks-teks gitu. Bapak Ibu,
Ketika rombongan itu meniru ucapan talbiyah yang dikumandangkan Rasulullah, malaikat Jibril datang membisikkan kepada beliau agar Rasulullah itu berkenan memerintahkan rombongan untuk mengeraskan suara dalam membaca talbiyah itu. Oh, ngatan. Jadi membaca talbiyah itu sunnah, Bapak Ibu, dikeraskan. Labbaik Allahumma labbaik, dikeraskan, ya. Itu disunahkan karena Rasulullah didatangi malaikat Jibril dan malaikat Jibril menyuruh untuk mengeraskan bacaan talbiyah itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bapak Ibu, talbiyah ini terus dikumandangkan sepanjang perjalanan. Ya, Dzul Khulaifah bir Ali Mekah ini. Bacaan talbiyah putus sementara ketika Rasulullah berhenti di beberapa masjid untuk melaksanakan sholat. Setelah keluar dari Dzul Khulaifah, beliau memilih rute. Rute yang dipilih jalan bernama Sajarah. Kemudian belok ke selatan menuju rute jalan bernama Mu'aris. Di tempat terakhir ini, beliau bersabda, wahai jamaah haji, kalian semua berada di tempat yang diberkati. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan tadi hari Jumat nih, Pak. Pada hari Sabtu sekarang. Ya, tanggal 10 Hijrah. Bertepatan dengan tanggal 2. Setelah menempuh di Malal, Bapak Ibu. Jadi ada sebuah jarak antara Terputus-putus. Nah, ini rupanya Kok hilang suaranya? Iki HP-ku kok ya? seorang ahli fikih Suaranya putus-putus, Ustaz. dari Madinah. Loh, iya. Malal itu berarti bosan, artinya jenuh. Dinamakan Malal karena perjalanan terus-menerus dalam jarak 50 kilo itu akan makanya ini disebut Malal. Sebuah danau atau sebuah lembah namanya Malal ini. Bapak Ibu, di Malal ini terdapat beberapa sumur yang kemudian populer dengan nama penggagas atau pembuatnya. Jadi misalnya sumur Utsman atau Bi'rul Utsman, sumur Marwan, ada Bi'ru Marwan, ada sumur Mahdi, Bi'ru Mahdi, dan lain-lain. Itu di Malal ini, Bapak Ibu. Jaraknya ya itu dari Dzul Khulaifah itu sudah mencapai 50 kilo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari Ahad malam Senin, tanggal 27 Dzulqa'dah, 10 Hijrah, di tempat ini beliau istirahat sebentar ya, untuk menghilangkan kejenuhan perjalanan. Kemudian beliau dan rombongan jamaah haji berangkat lagi sampai tiba di suatu desa bernama Sayalah, berjalan sekitar 13 kilo dari Malal. Jadi wis 13 kilo Bapak Ibu dari Malal tadi. 3 kilometer sebelum tiba di Sayalah, beliau dan rombongan berhenti untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya secara qashar dan jamak takhir di sebuah masjid dekat masjid. Jadi ada masjid namanya Masjid Asyaraf. Jaraknya dengan sudah 13. Bapak Ibu, ini saya sampaikan ini karena rute ya pada saat itu. Bapak Ibu, setibanya di Sayalah, beliau makan malam, kemudian istirahat sampai subuh. Menurut penuturan Abu Ishaq Al-Harbi dan Imam As-Samahuti, Sayalah itu memiliki banyak sumber mata air yang pada zamannya adalah milik keluarga Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah. Kira-kira 1,5 kilo dari Sayalah ini ada terletak hari ya, sekarang kita lanjutkan. Itu tadi kan Ahad malam Senin. Pada hari Senin, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 10 Hijriah, semua dan rombongan juga
Suaranya putus, Ustaz. Suaranya putus-putus, Ustaz. Apa Ibu? Suaranya putus-putus, panjenengan. Putus-putus. Aduh, Bu Dwi. Sekedap, Bu. Coba ya. Jauh. Ini Ya mungkin. dulu. Masalahnya memang bentar. Ini saya kasih ini dulu. Nggih. Coba di banunya. Terus nanti suaranya? Oh, nggih. Sudah, anu, Bu? Sudah jelas, ya? Iya. Masya Allah. Baik ya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini saya ulang sedikit. Itu rupanya di sini ada terputus sedikit ya. Pada hari Senin, ya tanggal 28 Dzulqa'dah, Rasulullah dan rombongan itu melanjutkan perjalanan. Kemudian tibalah di suatu lembah namanya Irq Al-Zibyah. Berjarak sekitar 17 kilo dari Sayalah. Irq itu berarti urat. Sedang Zibyah itu berarti kijang betina. Tapi Irq itu bisa berarti bukit kecil. Karena di sebelah kiri jalan Mekah terdapat bukit kecil bernama Bukit Wirqon. Lembah ini juga diberi nama Ruha. Bapak Ibu, ini berdasarkan sabda Rasulullah ketika itu. Apakah Anda tahu, kata Rasulullah, nama lembah ini? Lembah ini bernama Ruha, wahai Rasulullah. Ada seorang sahabat apa menjawab? Yaitu suatu lembah yang sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Rasulullah melanjutkan perkataannya. Ada 70 nabi yang diutus sebelum itu. Sebelum aku maksudnya. Yang sholat di tempat ini. Nabi Musa bin Imran bersama 70.000 Bani Israel pernah melewati tempat ini, kata Rasulullah. Yaitu ya, jadi diberi nama Ruha ini. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam juga pernah melewati tempat ini, kata Rasulullah, dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu, menurut hadis ini, rupanya Nabi Isa itu sudah menyempatkan, maksudnya sudah melaksanakan ibadah haji, maksudnya. Yang selama ini mungkin kita masih belum tahu. Ternyata Rasulullah di dalam hadis ini menyabdakan bahwa Nabi Isa itu sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah, Bapak Ibu. Sebelum Nabi Isa ini diangkat oleh Allah ke langit itu. Bapak Ibu, selanjutnya Rasulullah dan rombongan berhenti di lembah Saraf Ruha ini. Ya, di Saraf Ruha ini untuk melaksanakan sholat duhur secara qashar. Jarak antara Irq Al-Zibyah sampai Saraf Ruha itu sekitar 4 kilo. Kemudian beliau meneruskan perjalanan lagi sampai tiba dan berhenti di Munsarif yang berjarak 6 kilo dari Saraf Ruha. Beliau dan rombongan melaksanakan sholat asar secara qashar ada di Masjid Munsarif ini. Masya Allah. Masjid ini kemudian terkenal dan berubah nama menjadi Masjid Ghazalah. Selanjutnya beliau dan rombongan, Bapak Ibu, melanjutkan perjalanan sampai tiba dan berhenti di Mutassa untuk sholat maghrib dan isya secara qashar. Kemudian beliau dan rombongan makan malam serta istirahat sebentar. Kemudian Rasul dan rombongan berangkat lagi sampai tiba dan berhenti di sebuah masjid di kawasan Asabah. Rasulullah bermalam di tempat ini sampai waktu subuh datang. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat subuh, Bapak Ibu, di masjid ini. Yang menurut Imam Samhudi, jarak tempat ini dari Madinah itu sudah mencapai 138 kilo. Tempat ini adalah berupa oase yang banyak sumber mata airnya. Ini rupanya masih ada suara ya. Kan Ustaz, saya barusan lampu mati. Saya bisa jadi kok. Bisa mematikan. Ini ada buah Jineti ya. Rupanya suaranya agak kayak kipas angin gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini kan saya ingin menyampaikan rute-rute ini Bapak Ibu, karena dalam perjalanan Rasulullah itu banyak kejadian-kejadian kan gitu ya. Jadi oleh karena itu, karena jamnya sudah sampai jam 7, rupanya waktunya sudah cukup siang. Insya Allah untuk kelanjutannya nanti bagian 2 akan saya lanjutkan Bapak Ibu rute ini. Dan mudah-mudahan cukup ya waktu, sehingga sampailah Nabi Muhammad itu ada di Mekah.
Ini rupanya Nabi Muhammad itu masih ada dalam perjalanan dan akan saya ceritakan mengenai masalah ini nanti untuk pada waktu berikutnya insya Allah. Rupanya waktunya tidak cukup, mudah-mudahan Allah menganugerahkan ya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini sedikit bisa memberikan informasi yang akurat Bapak Ibu, yang tajam ya mengenai perjalanan Rasulullah SAW untuk melaksanakan haji wada ini, Masya Allah. Oke. Dan nanti bagaimana Rasulullah apabila sudah sampai di Mekah, ya, lalu kemudian berapa hari lagi Rasulullah rupanya wafat Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini nanti kita akan mendapatkan ilmu yang banyak mengenai masalah perjalanan ini. Insya Allah. Saya serahkan kepada Pak Jialwi. Karena waktunya sudah mepet, Pak.